Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Suwasto. Saya akan membahas masalah asma, penanganan asma di rumah dari tingkat IGD atau tingkat rumah sakit atau dokter ke tingkat rumah. Jadi orang awam pun tahu. Saya mendapatkan ilmu ini dari berbagai simposium pakar ahli waktu saya di Hayat tentang alergi. Kemudian asma itu adalah penyakit alergi. Kemudian saya berbagai simposium diperoleh di berbagai simposium dan pakar-pakar ahli berbicara. Untuk itu saya akan memperagakan tidak banyak teori tentang praktek penanganan asma. Pertama, untuk asma dewasa, kita pakai Seretide inhaler atau Flutias 125 mg. Ini untuk controlling, pengobatan disemprotkan 2 kali pagi, 2 kali malam selama 2 bulan untuk memperbaiki keadaan paru dulu. Setelah jarang sesek itu bisa dipakai controlling atau pencegahan itu secukupnya. Jadi namanya asma itu sering kambuh karena tidak terkontrol. Untuk itu diperlukan obat alergi alergi dalam darah yang disebut kortikosteroid, namanya Inflamid inhaler atau Flutias inhaler. Cara pakai, pertama dikocok, kemudian disemprotkan, dihisap ke saluran pernapasan selama 2 kali pagi, 2 kali malam untuk controlling. Kemudian pemakaian pada sesek seperlunya saja, digunakan Pentolin inhaler atau Bricasma inhaler. Saat sesek semprot, ditelan ke saluran pernapasan, langsung sembuh. Keuntungan daripada pemakaian inhalasi ini, pemakaian jangka panjang, kerjanya cepat. Jadi kalau di tablet itu 4 mg, di Pentolin inhaler ini, di Salbutamol namanya juga obatnya tuh 0,1. Jadi dosis kecil kerja cepat, sedangkan orang asma kambuh. Jadi untuk menangani asma pada dewasa dan anak juga harus belajar gitu satu saat. Apabila belum bisa, pakai baby healer. Diisap, setelah itu sembuh. Terbalik, bila mana sesek terus menerus karena dosisnya kecil, bisa dipakai terus-menerus juga seperlunya. Sekarang apabila sesek itu tidak bisa tertangani, kita menggunakan yang namanya nebulizer. Kita juga harus paham ini untuk seseknya Pentolin nebulizer. Kemudian Pulmicort untuk controllingnya nebulizer 0,5 sampai 0,2 dimasukkan. Setelah dimasukkan, kemudian disambungkan ke saluran itu, dikasih menggunakan ini tabungnya. Ini bisa, atau menggunakan tabung ini yang tersedia dalam itu, bisa juga ke hidung, atau menggunakan ini juga. Setelah itu dibunyikan, dihisap gitu, dihisap oleh pasien sampai seseknya hilang. Perlu diketahui bahwa pemakaian nebulizer tidak perlu sampai habis. Apabila seseknya habis, seseknya sudah hilang atau reda, nggak usah sampai habis, bisa digunakan lagi saat sesek. Jadi itu cara pemakaian asma di rumah dari tingkat dokter ke tingkat rumah. Jadi orang awam diciptakanlah ilmu-ilmu yang namanya inhalasi ini, semprot. Karena pemakaian suntikan maupun pemakaian tablet sudah ketinggalan zaman gitu. Demikian, saya Dr. Adi Suwasto. Alamat praktek di sebelah SMP 2 Negeri TC Indramayu.
kerja di Puskesmas Cikedung. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.